Studi PGMI semester 5. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran di scaffold learning pada matematika MI. Nah, saya di sini ngambil contoh materi bangun datar. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran penerapan di scaffold learning di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, selanjutnya di sini apa sih model di scaffold learning itu? Nah, di sini ada di scaffold learning merupakan model pembelajaran yang menekankan pada proses menemukan konsep secara mandiri oleh si siswanya. Jadi dalam model ini guru itu tidak langsung memberikan konsep atau rumusnya ya, melainkan hanya mengarahkan si siswa itu untuk melalui kayak pengamatan, penelitian, kayak percobaan. Terus di sini model scaffold learning ini juga sangat sesuai diterapkan pada pembelajaran matematika MI. Karena kenapa? Karena mendorong si siswa itu untuk aktif dan berpikir kritis dan juga kayak memahami konsepnya itu secara mendalam gitu. Selanjutnya di sini ada tujuan di scaffold learning, yaitu ada mengembangkan kemampuan berpikir logis siswa. Terus selanjutnya ada meningkatkan keaktifan dan rasa ingin tahu siswa. Nah, di sini berarti tujuannya itu untuk apa? Untuk meningkatkan keaktifannya. Jadi yang tadi siswa itu kurang, rasa ingin tahunya kurang, tapi setelah ada model di scaffold learning ini, jadi rasa ingin tahunya itu akan semakin tinggi. Terus selanjutnya di sini ada membantu siswa menemukan konsep matematika secara mandiri. Terus ada membuat pembelajaran lebih bermakna dan tidak mudah dilupakan. Nah, berarti dengan adanya model pembelajaran di scaffold learning ini, jadi membuat pembelajarannya itu semakin asik dan kayak tidak membosankan. Terus juga kayak biasanya kan kalau misalkan si siswa itu biasanya misalkan hari ini belajar ini, nah besoknya itu akan lupa lagi. Nah, dengan model di scaffold learning ini jadi lebih bermakna gitu ya, semakin susah dilupakan, jadi gampang ingatnya. Nah, baik, selanjutnya di sini ada langkah-langkah di scaffold learning, yaitu di sini ada beberapa langkah-langkah utama untuk di scaffold learning. Yang pertama itu ada pemberian rangsangan atau bisa disebut stimulation. Terus di sini guru memberikan rangsangan berupa pertanyaan atau media. Yang kedua itu ada problem statement. Siswa diminta mengidentifikasi dan merumuskan masalahnya sendiri. Terus yang ketiga itu ada data collection, yaitu siswa itu mengumpulkan data melalui kayak pengamatan dan percobaannya sendiri, mandiri gitu ya. Terus yang keempat itu ada data processing, yaitu siswa mengolah data dan menganalisis data yang diperolehnya sendiri. Yang kelima itu ada verification, yaitu siswa itu membuktikan kebenaran atau membuktikan hasil penelitiannya sendiri, yaitu atau hasil temuannya. Yang terakhir ada generalization, yaitu siswa menarik kesimpulan berupa konsep atau rumusnya, yaitu di yang ke-6 ini berarti dari 1 sampai ke-6 ini berarti harus dirumuskan kesimpulannya berupa kayak konsep atau rumusannya. Terus selanjutnya juga di sini ada contoh penerapan di scaffold learning ya. Di sini ada guru menunjukkan kayak beberapa benda di sekitar kelas, kayak misalkan seperti buku, papan tulis, terus misalkan jendela, pintu ya. Nah, selanjutnya di sini juga siswa itu mengelompokkan kayak bentuk-bentuk tersebut, yaitu kayak dari hasil pengamatan siswa itu menemukan kayak bahwa ada model bentuk
persegi gitu kan. Kalau persegi itu kayak memiliki 4 sisi sama panjang. Terus beda lagi sama persegi panjang, yaitu hanya memiliki dua pasang sisi sama panjang. Jadi kalau misalkan persegi itu memiliki 4 sisi sama panjang, berbeda dengan persegi panjang cuman hanya memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Nah, melalui kegiatan ini juga siswa itu menemukan konsepnya sendiri gitu, kayak bangun datar, kayak tanpa diberi rumusan oleh gurunya, tapi si siswa itu sudah belajar secara langsung kayak mandiri gitu ya. Nah, terus di sini di model pembelajaran Discover Learning itu tentunya ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu kelebihannya dulu ya. Nah, di sini ada beberapa kelebihan model Discover Learning, yaitu ada yang ke-1 itu ada siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, berarti udah ketahuan ya kayak tadi ya, yang tadinya kurang aktif, jadi si siswa itu aktif karena ada model Discover Learning. Yang kedua itu ada konsep matematika lebih mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga itu ada melatih kemampuan berpikir, kritis dan analitis. Yang keempat itu meningkatkan rasa percaya diri siswa ya. Jadi berarti model Discover Learning itu berarti tidak hanya membuat pembelajarannya itu mudah, tetapi juga melatih rasa percaya diri atau mentalnya si siswa. Yang tadi kan ada kelebihannya, berarti tentu jelas dong ada kekurangannya juga. Nah, di sini ada beberapa kekurangan dari Discover Learning ini, yaitu yang ke-1 itu ada membutuhkan waktu pembelajaran lebih lama. Jadi model Discover Learning itu membutuhkan waktu yang lama, jadi tidak membutuhkan waktu yang singkat. Yang kedua itu ada tidak semua siswa mampu belajar mandiri. Yang selanjutnya ada berpotensi menimbulkan miskonsepsi ya. Selanjutnya ada menurut kesiapan dan kreativitas guru yang tinggi. Yang kelima itu ada kurang cocok untuk materi yang bersifat abstrak atau rumit. Nah, jadi berarti model pembelajaran Discover Learning ini tidak cocok untuk materi yang berat misalkan atau yang rumit ya. Terus di sini juga kayak Discover Learning itu harus membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kalau misalkan waktu yang mendesak atau kayak waktunya sedikit, itu tidak disarankan untuk memakai model Discover Learning ini. Jadi yang terakhir itu dari yang tadi ada pengertian, tujuan, langkah-langkah, contoh penerapan, terus ada yang kelebihan, kekurangannya juga, tentunya pasti ada kesimpulannya di akhir ya. Jadi dari kesimpulan model pembelajaran Discover Learning ini, yaitu Discover Learning merupakan model pembelajaran yang sangat efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika MI. Dengan menemukan konsep secara mandiri, siswa dapat memahami materi dengan lebih baik dan lebih bermakna. Nah, berarti pengertian di sini itu si siswa itu bisa belajar lebih mandiri. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari model pembelajaran Discover Learning ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.